Masya Allah. Ini ada pertanyaan yang di print. Semangat sungguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kesehatan dan membalas semua kebaikan Ustadz. Amin. Ustadz, bagaimana seharusnya sikap seorang anak yang dilarang mencari ilmu untuk bekal akhirat di atas manhaj salaf oleh sang ayah dengan dalih tidak usah terlalu fanatik? Ana sudah berusaha mengenalkan manhaj salaf melalui saluran televisi Roja, dari YouTube, namun sempat ditegur, ganti ceramahnya, cari ustadz yang lucu saja. Mohon arahannya dan mohon doakan ayah ana agar diberi hidayah. Masya Allah jamaah. Ya, antum harus banyak berdoa buat orang tua antum. Tadi ketika antum mulai mengenal ajaran Islam, Islam ini udah lama di Indonesia jamaah. Islam ini masuk Indonesia dikatakan pada abad keberapa? Abad ke-1, ke-2 Hijriah dikatakan sudah masuk. Oke, itu masih sedikit, kemudian semakin banyak. Tapi bisa antum bayangkan kenapa jilbab itu baru booming tahun 90-an? Kan berarti ada sesuatu. Umat Islam hidup bertahun-tahun di Indonesia nggak pakai jilbab. Ada apa sebenarnya? Apakah kemudian muncul jilbab itu bid'ah? Kenapa? Lawang dulu nggak ada orang pakai jilbab, nggak ada. Berarti jilbab itu bid'ah karena hal baru. Iya, hal baru sebenarnya nggak baru. Al-Qur'annya itu sudah diturunkan dari dulu. Surat Al-Ahzab, surat An-Nur berkaitan dengan jilbab itu dari dulu. Cuma kitanya nggak ngerti. Maka nih orang tua memang ketika dia mengatakan kepada anaknya jangan terlalu fanatik, memang nggak boleh terlalu fanatik. Tapi kita perlu masuk Islam secara kafah dan bukan fanatik. Karena istilah fanatik selalu buruk. Orang itu kalau ngomong fanatisme selalu sesuatu yang buruk. Enggak, ana enggak fanatik, Mbak. Ana cuma ingin Islam yang kafah, yang sebenarnya. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Maka antum pelan-pelan tunjukkan bahwasanya antum tambah baik. Akhlak ini penting sekali. Insya Allah kalau antum tambah berbakti sama orang tua, sebelumnya antum biasa keluar tanpa izin orang tua. Setelah antum ngaji, antum selalu pergi izin. Datang selalu cari abahnya. Assalamualaikum ayah. Salaman sama abahnya. Hormati orang tuanya. Antum setiap keluar rumah, sandal di depan rumah antum rubah semuanya. Biasanya orang kalau masuk rumah sandalnya menghadap ke rumah kan. Antum sejak sekarang nih sejak dengar ini, kalau pulang ke rumah sandalnya abah sama ummi itu dibikin menghadap ke dia. Jadi kalau keluar selalu langsung pakai sandal. Ini perubahan yang ringan, tapi orang tua melihat anakku kok berubah gitu loh. Ini urusan yang ringan, tapi urusan akhlak. Orang melihat perubahan yang nyata, bukan hanya dalil. Kita kadang-kadang kan dalil. Ayah, ini ada dalilnya. Ayah, ana bacakan dalilnya. Qala Allah Ta'ala, dia sampaikan mamanya. Bukan itu yang diinginkan orang tua. Orang tua ingin perubahan yang nyata di diri anak itu. Ketika berbicara tidak mengangkat suaranya. Ketika makan di rumah selalu berusaha bagaimana ayahnya lebih dahulu daripada dia makan. Karena ada anak-anak yang makan bapaknya belum selesai, anaknya udah selesai. Itu termasuk etika yang kurang baik. Kau makan, temani ayahmu, temani ibumu. Mereka selesai baru kau selesai. Ini termasuk akhlak yang kalau kita tunjukkan sama mereka, insya Allah orang tua akan melihat anakku tambah baik sekarang ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya mencintai Rasulullah? Kenapa nggak bersolawat buat Rasul SAW? Salah satu cara mencintai Rasulullah SAW, kalau nulis namanya tulis Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara yang pertama. Amalan apa yang harus dikerjakan agar bertemu di surganya? Sunnah, hidupkan sunnahnya, perbaiki akhlak. Berakhlak mulia ini artinya berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW.
Banyak di antara kita yang udah ngaji, yang udah beribadah bagus, tapi muamalahnya buruk. Rasulullah SAW mengatakan, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang paling dekat duduknya sama aku pada hari kiamat itu ahasinakum akhlaqan. Yang akhlaknya baik, paling baik akhlaknya itu akan duduk dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka laksanakan perintahnya, jaga hablum minallah, hablum minan nas, banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca sejarah beliau, baca sejarah hidup Nabi terus. Jangan hanya dalam momen-momen tertentu, tapi kita hidup bersama Rasulullah SAW. Dan ketika antum sholat, antum tiap hari itu ketika sholat mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Antum mengatakan itu tapi lewat, enggak, sama sekali tidak ada bekas dalam hati ini, lewat aja gitu. Barakallahu fikum. Nah, siapa yang pertama kali dijamu di haud telaga Rasulullah SAW? Insya Allah umatnya keluar berbondong-bondong. Dan telaga Nabi SAW luasnya itu 1 bulan kali 1 bulan perjalanan. Dan jumlah gelas untuk minumnya itu seperti butiran bintang yang ada di langit. Ketika mereka datang, mereka langsung minum. Ustaz, bagaimana jika ada yang ingin meminjam duit kepada kita sementara kita sendiri pas-pasan? Manakah yang didahulukan, meminjamkan kita yang bersabar atau kita penuhi keseluruhan kebutuhan kita sendiri terlebih dahulu? Kalau nggak mampu ngutangin, nggak apa-apa, nggak ngutang. Tapi di antara akhlak orang-orang Ansor, mereka itu kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Mereka itu mengutamakan orang lain walaupun dia sendiri susah. Karena dia tahu kalau ana bantu Allah, insya Allah akan bantu ana. Seperti itu. Kita lihat kisah-kisah sahabat. Jadi tergantung kepada antum. Antum mau pinjemin akan usaha, itu suatu keutamaan. Tapi jangan sampai membuat kita sengsara, tidak. Tapi kebutuhan kita kepingin beli sesuatu nggak terpenuhi, tapi hidup kita masih jalan, nggak ada masalah. Antum pinjemin dia, asalkan orang itu memang butuh. Apakah orang yang masih punya iman setitik biji sawi tetap tidak bisa masuk surga meski masih punya hutang? Dia harus bayar hutang, walaupun di hari kiamat dia bayar. Bayar hutangnya pakai apa kalau hari kiamat? Pakai amalan kita. Pakai amalan kita. Nggak ada duit di sana sudah. Ya amalannya. Kalau ternyata amalannya bisa cukup bayar hutang, insya Allah nggak bangkrut. Tapi kalau ternyata utangnya banyak dan amalannya sedikit, maka amalannya itu akan diambilkan ke dia. Namun tentunya selama dia beriman kepada Allah dan hari akhir, suatu hari akan dikeluarkan dari api neraka tentunya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bismillah. Ustaz, bagaimana menyikapi ikhwan yang tidak amanah dalam berhutang? Ingin anak bebaskan hutangnya. Kenapa kok ikhwan bukan akhwat? Menyikapi ikhwan ini istilah buat yang sudah ngaji. Yang belum ngaji apa istilah? Ya, akhwat. Yang enggak lah. Semua ikhwan, semua kaum muslimin yang laki itu buat kita ikhwan. Jadi bukan cuma yang ngaji di masjid yang ikhwan. Ingin anak bebaskan hutangnya tapi masih ragu karena ikhwan tersebut akhlaknya tidak amanah. Etikanya saja tidak ada sebagai orang yang berhutang. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Nah, yang gimana? Kasih pelajaran lah kadang-kadang seperti itu. Kita tahu akhlaknya orang itu di tempat kajian apa di mana? Kalau di tempat kajian semuanya baik, semuanya baik. Antum lihat nih, sampai yang tidur pun khusyuk di masjid. Di tempat kajian beradab, nggak ada yang selonjoran tidurnya kan? Dia tidur sambil duduk gitu. Itu karena adab gitu kan. Seperti itu. Tapi kita tahu akhlak seseorang itu ketika kita bergaul dengan dia di luar. Kita baru tahu nih fulan nih gimana nih.
Bahkan uang ini termasuk salah satu standarisasi akhlak. Karena Rasul mengatakan ahsanukum qadaan. Yang paling baik di antara kalian yang paling baik ketika bayar utang. Jadi jangan sholatnya kenceng, utangnya nggak dibayar. Bagaimana antum ini? Antum mau maafkan silahkan, mau dikasih pelajaran kasih pelajaran, diambil barangnya, kirim debt collector, boleh kirim debt collector. Yang soleh ya, boleh kita kirim orang untuk yuhillu, kata Rasulullah, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Seorang yang mampu bayar hutang kemudian tidak bayar, itu halal kehormatannya dan halal dia diberi sanksi. Maka kita laporan ke pemerintah, nih fulan punya utang, nggak ada buktinya, ya susah. Maka tadi disuruh catat. Kita boleh ke polisi, ke polisi itu pemerintah kita minta tolong nih, tolong ini diminta. Dan dalam Islam di penjara biasanya orang tidak bayar hutang sampai keluarganya atau siapa bantuin dia untuk bayar hutang, itu biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana kalau mengambil motor di daerah dengan pembayaran kredit? Ya, kredit ini kalau kreditnya langsung boleh jangan. Kredit langsung ini tanpa bandar ya. Kita ada dealer nggak tahu di sini ada apa enggak, tapi kalau nggak salah di Bondowoso itu ada satu orang kaya yang buka pengkreditan sepeda motor, kredit langsung sama dia. Jadi dia memang jualan motor dia, nggak lewat bank nih. Memang dia punya debt collector yang banyak gitu kan, karena kalau enggak banyak orang yang nggak bayar kata dia, harus kuat dia. Tapi kalau sistemnya segitiga, kita beli motornya kemana? Ke dealer. Kreditnya kemana? Nggak tahu apa, leasing. Ke leasing lah. Itu kita sudah terjebak dalam riba itu sebenarnya. Sebagaimana kita beli barang kepada orang yang tidak punya barang juga, akhirnya seakan-akan kita pinjam duit aja sama dia, suruh bayarin ke dealer itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka hati-hati lah. Jadi antum tadi yang katakan, supaya nggak terjebak ke utang itu. Berapa antum punya uang, belilah dengan uang itu. Nggak punya uang, ya bersabar dulu. Kalau bisa pinjam sama temennya, beli motor yang murah dulu. Nanti ke depan insya Allah bisa lebih bagus lagi. Bagaimana kalau utang piutang dalam menjual pakaian yang dibayarkan setiap bulan dengan harga yang beda? Kalau cash, nggak ada masalah. Kalau sistemnya langsung, kalau sistemnya nggak pakai leasing istilahnya, apa? Leasing. Ustadznya salah terus ngomong. Bismillah, minum lagi. Iya, jadi kalau cash langsung ke orangnya, nih anak kreditkan. Kalau beli cash, barakallahu fikum. Kalau beli cash 100.000, ente beli kredit 3 bulan 120.000, boleh asalkan akadnya jelas. Akadnya kredit nantinya ya udah nggak ada masalah seperti itu. Karena memang beda lah, harga kontan sama cash beda. Aku udah mulai ngantur ini jemaah. Iya, cash sama kredit. Bagaimana dengan hutang kartu kredit yang dibayar lunas sebelum jatuh temponya? Hutang kartu kredit yang dibayar lunas sebelum jatuh temponya tetap tidak boleh. Karena sistemnya sudah riba. Dia itu sudah mengribakan, cuma antum aja nggak kena riba. Karena bayarnya pas waktunya gitu kan. Tapi kalau lewat kena riba. Maka sistemnya sudah riba. Maksudnya bank itu ketika yang ngasih kredit itu, kita sistemnya antum kalau bayar tepat waktu nggak kena bunga, nggak kena riba, maaf. Kalau lewat waktunya antum kena. Kan berarti sistemnya sudah akadnya sudah akad riba seperti itu. Maka wallahu a'lam, ditinggal. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita menagih utang kepada orang yang pinjam uang kita karena yang ditagih tidak tahu menau, cuek, padahal kita membutuhkan uang tersebut? Allahu Akbar. Dicatat enggak ini? Itu susahnya. Orang kadang-kadang cuek. Anda masa punya utang sama itu? Kita mah sakit hati gitu, udah pinjemin dia gitu ya. Nah, jadi ya
Doakanlah mudah-mudahan dapat hidayah dia. Bagaimana sikap kita kalau sudah terlanjur meminjam uang dari bank di mana bank tersebut ada ribanya? Istighfar, istighfar, minta ampun sama Allah dan niat untuk tidak ngulangi lagi itu. Dibayar, jangan karena ini kan riba Ustaz, anak nggak mau bayar. Tetap itu harus bayar, itu utang hitungannya. Jangan karena hitungannya riba itu utang antum. Suruh siapa pinjam ke sana gitu. Masya Allah Ustaz, barakallahu fikum. Apakah boleh berhutang untuk kebutuhan pernikahan? Dan bagaimana pula berhutang untuk kebutuhan poligami? Nah, ini tambah sangar ini. Nah, terus utangnya sama istri. Utang untuk poligami, utangnya sama siapa? Sama istri. Oh, kacau nih. Utangnya berarti dia nggak punya duit, istrinya yang biayain dia. Ya, berhutang untuk mahar itu boleh. Antum tinggal, tapi jangan yang berlebih-lebihan. Nanti jadinya nggak boleh lagi kalau berlebih-lebihan. Antum ngomong sama mertua, Pak, saya ini nggak mampu untuk nikah sama anak bapak maharnya berapa? Umpamanya minta 10 juta. Oke lah, saya bayar sampai mati Pak. Cicil. Boleh seperti itu. Ngutang maharnya. Boleh bayar tiap bulan 100.000 sama istrinya nih maharnya. Terus sampai 10 juta boleh. Karena memang nggak semua orang bisa menikah kontak. Tapi kalau untuk pestanya jangan. Karena sebagian orang pestanya sampai 40 juta. Di sini mungkin murah di sini. Kalau nggak salah yang mahal itu di mana? Di Sulawesi. Di sini juga mahal. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana utang untuk kebutuhan poligami? Kalau antum nggak mampu ngasih nafkah istrinya, gimana ngutang antum? Satu aja belum dikasih nafkah. Maka hati-hati. Ini termasuk bukan kebutuhan. Kecuali darurat itu utangnya, ya hati-hatilah kalau masalah itu, karena banyak nih ikhwan-ikhwan yang nikah dua, istri keduanya nggak dikasih nafkah, kasih nafkah sebulan sekali, kasih nafkah mamanya 200.000. Jadi ya, subhanallah, antum punya kewajiban kasih nafkah. Iya, kalau nggak mampu jangan ambil tuh anaknya orang dia hidup sama orang tuanya masih bisa makan, kok sama kita melaratkan dia akhirnya. Itu tanggung jawab, karena seorang suami itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kalau berhutang untuk poligami, ketahuan antum lihatlah, jangan sampai menyengsarakan anak orang. Adakah hukum berhutang dengan perjanjian tertulis, misal surat perjanjian hutang dalam Islam? Udah, tadi kita bahas ada. Apa hukum bagi debt kolektor penagih bayaran? Nggak apa-apa dia, tapi selama dia tidak berbuat kezaliman. Yang nggak boleh itu berbuat zalim, mukul orang ya, kemudian menggolimi orang, menyakiti orang, itu yang tidak boleh. Tapi kita itu istilahnya debt kolektor ya. Sebenarnya dia itu pegawai yang ngambil utang gitu, tiap hari dia ngambil. Tapi kayaknya debt collector sekarang ini di atasnya pegawai gitu kan. Kalau sudah pegawai nggak mampu, baru pinjem itu. Tapi ingat, tidak boleh memboling. Tadi kita katakan kalau dia nggak mampu bayar utang, kita tidak berhak memukul dia. Kita cuma punya hak untuk mengangkat dia kepada yang berwajib. Kita punya hak untuk melakukan hal itu karena dia tidak mau bayar utang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sampai memukul orang, menakut-nakuti orang, itu tentunya tidak boleh. Apalagi niat aku bunuh kalau nggak bayar. Karena ada gara-gara debt collector itu yang mati sampai, yang mati. Naudzubillah min dzalik. Nah, mana lebih utama menghutangi orang kafir untuk kebutuhan makanan, apa mensedekahkan untuk pembangunan masjid? Kalau orang kafir itu nggak dibantu, nggak makan, bantu masjid, insya Allah ada yang bantu lain. Karena untuk makan ini kan darurat. Kalau untuk makan itu darurat, mudah-mudahan dengan kita mengutangin dia masuk Islam.
Ustaz, anak jual pulsa dengan sistem bond, tapi harganya anak tinggikan dari harga umum. Pertanyaan, apakah ini juga termasuk riba? Enggak. Ya kredit itu kalau sistemnya langsung, ingat ya, nggak pakai segitiga gitu ya, pakai segitiga itu nggak ada masalah sebenarnya. Soalnya Ustaz, saya sangat iri ya, ketika melihat seorang dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang didapatnya. Karena sangat iri, saya terkadang hingga meneteskan air mata. Pertanyaan Ustaz, apakah saya berdosa karena iri? Antum dapat pahala. Dunia ini isinya dua tuh. Dan orang hasud ini boleh. Ketika melihat saudaranya berilmu, mengamalkan ilmunya, baca Quran malam hari, dia kepingin seperti itu. Allah kasih sama dengan orang seperti itu. Tapi sebaliknya, orang yang niat, dia kepingin berbuat dosa, tapi nggak punya duit. Dia lihat fulan nih, aku kalau punya duit kayak fulan nih, aku akan berbuat ini, berbuat dosa macam-macam. Ngomong tuh dia, sama tuh dosanya sama dia. Tapi kalau masih terbetik di hati tanpa dia omongkan, Allah tidak akan memberikan sanksi kepada dia. Jadi antum kalau iri sama orang soleh boleh, tapi bukan iri ingin kesolehannya itu hilang, bukan, ingin seperti dia. Ramasal. Ustaz, apakah saya boleh berhutang untuk pergi menuntut ilmu agama karena tidak adanya harta dan karena sangat butuh saya terhadap ilmu agama? Boleh. Sebagian ulama salaf itu subhanallah, sampai tiang rumahnya dijual karena untuk ilmu. Imam Bukhari itu pernah ketika menuntut ilmu di sebuah kota itu beberapa hari nggak keluar, didatengin sama teman-temannya, nanti kok nggak keluar, kata dia. Aku telanjang, kata Imam Bukhari, bajunya udah dijual semua, nggak bisa keluar. Maksudnya mungkin cuma sarung dia, baju atasnya udah nggak ada. Akhirnya teman-temannya ngumpulin duit supaya dia bisa menuntut ilmu, karena menuntut ilmu di jamaah butuh duit memang. Apalagi sekarang ya, butuh perjalanan yang jauh-jauh. Tapi lihatlah, jangan sampai memberatkan diri kita. Nuntut ilmu itu nggak harus ke Jawa umpamanya, bisa di sini nuntut ilmu, diintensifkan nuntut ilmunya di sini bisa. Tapi dengan catatan, nanti kalau ngutang punya keyakinan bisa bayar dan sampaikan kepada dia, anak mau bayar, tapi anak belum kerja. Ada nanti kalau selesai kuliah, insya Allah anak mau kerja, anak mau bayar gitu. Kalau dia terima orangnya, nggak ada masalah. Ustaz, saya mau tanya, apa hukumnya jika utang sudah lama belum dibayar sampai sekarang, tapi utang itu dari hasil maksiat juga? Ya udah, itu jangan carilah, jangan diambil, itu sudah anggap untuk membebaskan diri, karena uang itu uang haram akhirnya jadi yang untuk pinjamkan. Bagaimana kalau seorang tidak bayar uang sekolah baik SPP maupun uang masuk, setiap ditagih selalu mengelak, bahkan kalau bertemu selalu buang muka? Itulah utang. Tadi kita katakan hamun billahi, di malam harinya bingung dia, pas ketemu sama fulan pura-pura nggak kenal. Hati-hati antum yang punya utang, hati-hati, berat utang itu nanti. Kecuali antum nggak bisa bayar, datang ke sekolah. Yang jadi masalah ini mampu. Sebagai kita contoh, mampu umpamanya kayak di kampung itu ada orang-orang tua, sebagian tukang beca itu yang tidak mampu mengatakan bayar uang sekolah anaknya. Saya nggak bisa bayar uang sekolah, tiap hari rokoknya 10.000, padahal uang sekolah anaknya tiap bulan cuma 50.000. Kan nggak benar gini kan, seperti itu nggak benar. Maka tolonglah orang-orang, apalagi yang seperti tadi saya ceritakan, bagaimana bayar hutang yang dikasih lebih untuk tanda rasa berterima kasih? Apakah itu termasuk riba? Padahal kita tidak meminta tambahan. Boleh, masih tambahan itu boleh. Rasulullah SAW tadi ketika bayar hutang ontanya itu kan ada umurnya kan.
umur sekian Rasul bayar dengan yang lebih besar dari itu umurnya, itu boleh, asalkan di tempat itu tidak menjadi kebiasaan. Karena kalau kebiasaan, ini maksudnya kebiasaan ini, kalau inti nggak tambahin, inti nggak diutangin lagi. Kan ada yang seperti itu. Nah, ketika itu sudah sistemnya sistem riba mereka jadinya nanti. Karena mereka sudah jadi sistem yang tidak terucapkan, tapi sudah jadi ma'ruf di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya sudah punya motor tapi suka mengadah. Rencana saya mau beli lagi, tapi saya nggak punya uang cash, tapi saya mau punya emas seharga motor. Rencana emas itu mau saya gadaikan. Menurut Ustaz gimana? Nah, kalau mau digadaikan nggak ada masalah, tapi bukan gadai ke pegadaian. Pegadaian ini ada ribanya nggak? Ya jangan ke sana, gadaikan ke temannya ya. Karena memang sebagian mungkin ya nggak mau ngutangin kecuali ada jaminan. Ya gadaikan, nggak ada masalah seperti itu. Boleh, asalkan jangan berlebih-lebihan. Assalamualaikum Ustaz, mau bayar hutang saya ini, orangnya udah meninggal dan kita nggak tahu identitas keluarganya dan kemana kita untuk membayarnya, tolong jelaskan. Barakallahu fiikum. Nah, ini kadang-kala terjadi, apalagi di perantauan. Kalau sekampung, insya Allah, ya namanya di kampung sana, namanya perantauan, kita punya teman, tahu-tahu dia udah safar kemana, udah nggak ketahuan rimbanya. Maka gimana bayarnya? Kita sedekahkan, kita masukkan ke masjid nih, ini atas nama fulan, sedekah. Ketika orang itu ada nanti, kita ketemu setelah 10 tahun kita jumpa sama dia, fulan, ahlan, kefala kita, anak pernah punya utang sama ente 10 juta, anak sudah bayarkan ke masjid buat antum, gimana antum terima nggak? Dia ngomong, anak lagi butuh duit, maka antum harus kembalikan 10 juta yang antum sedekahkan ke masjid. Buat siapa jadi? Buat kita, karena memang itu haknya dia gitu. Seperti itu. Kalau memang nggak ada keluarganya. Ustaz, menuntut ilmu butuh pengorbanan. Bagaimana jika uang di dompet sisa 20.000, lebih baik untuk beli bensin atau untuk anak istri jika keperluan untuk besok belum terpenuhi? Beli makanan buat istri. Nanti kalau kajian tinggal minta rekamannya, sekarang bisa kan? Bagaimana dengan lain dalil, jangan fikirkan rezeki untuk hari esok jika uang untuk kebaikan diberikan bensin menuju menuntut ilmu. Mana yang lebih utama, menafkahi keluarga atau menuntut ilmu? Menuntut ilmu ini ada dua. Ada menuntut ilmu yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain ini maka kita harus punya ilmunya. Yang tadi kita katakan ilmu masalah tauhid, masalah keimanan, sholat. Kita nggak bisa sholat, kita makanya harus cari orang. Ustaz, anak nggak bisa sholat, gimana sholat? Itu wajib bagi dia menuntut ilmu. Orang yang mau bayar zakat nggak tahu zakat, dia harus belajar tentang zakat. Orang yang mau haji, dia mau haji maka dia wajib untuk belajar tentang haji dia. Ada yang fardu kifayah, ilmu-ilmu yang seperti umpamanya masalah haji yang lebih luas ya, masalah sholat yang lebih luas lagi, masalah khilaf antara para ulama itu yang lebih luas lagi. Jadi kalau antum punya kewajiban ngasih nafkah istri, kasih itu duit buat istri. Karena nuntut ilmu nggak bisa hari ini, besok bisa. Tapi kalau istri nggak makan besok, antum mau kemana? Karena banyak ikhwan-ikhwan yang masya Allah semangat nuntut ilmu. Wah, nanti mah istri ada yang ngasih makan, dia tetangganya ngasih makan. Kesian tuh ditelantarkan gitu kan sama suami. Jangan. Karena Allah mewajibkan kita memberi nafkah kepada anak istri kita. Nuntut ilmu ya wajib, tapi saya katakan wajib itu nggak harus hari ini untuk menuntut ilmu. Bisa besok lusa. Umpamanya datang kajian nggak bisa tinggal minta sama teman rekamannya, dengar di rumahnya teman. Kalau memang tempatnya jauh dan antum tidak mampu, ingat niat antum udah ditulis, antum ada di tempat itu, walaupun tidak hadir di sini. Itu orang yang punya niat jamaah. Allah kasih, apalagi dia berusaha untuk menyelesaikan niatnya.
Assalamualaikum, bagaimana hukumnya membayarkan hutang orang yang berhutang tanpa setahu orang yang berhutang? Soalnya anak takut kalau dia tahu dibayarin orang tersebut akan terus berhutang sementara dia tidak sanggup membayarnya. Ya, ini kembali kepada hikmah. Ada orang-orang yang tahu dibayarin, anak udah bayarin utang inti, utang lagi dia. Maka lebih baik nggak usah dikasih tahu tuh. Seakan-akan dia masih punya utang sehingga dia semangat terus. Dan itu pelajaran buat mereka. Wallahu a'lam bishawab, jemaah. Banyak orang awam yang sudah antipati kepada orang-orang salaf karena penampilannya yang mencolok. Apakah dengan merubah penampilan bisa mengatasi hal demikian? Jazakumullah khairan. Nah, masalah penampilan ini memang bermasalah karena sebagian yang sudah ngaji itu penampilannya sama dengan beberapa kelompok yang pakai jenggot, sama dengan teroris gitu kan. Ini pakai jenggot nih jangan-jangan teroris gitu kan. Apa kita potong jenggotnya? Ya nggak boleh lah. Jelasin sama dia. Kita pernah ngundang Kapolres Jember di STDI. Waktu itu rektornya Ustadz Ali Misri. Dia cerita, Bapak Kapolres, kita ini penampilan mungkin mirip sama teroris gitu kan. Tapi sebenarnya enggak, Pak. Kenapa? Karena teroris itu sebenarnya semua potong jenggot. Teroris yang ketangkep semuanya enggak jenggot. Coba Bapak lihat. Ketika sudah ditangkap, disidang, pakai jenggot, pakai baju koko, enggak isbal. Inilah yang di syuting di media. Nih terorisnya fulan, kata dia. Antum lihat kebanyakan teroris yang ketangkep itu tidak pakai jenggot karena mereka menyamar. Akhirnya kita yang jadi kena. Jadi kalau bapak-bapak ngelihat yang jenggotan aman, insya Allah bukan teroris. Yang jenggotan nggak teroris, insya Allah. Yang nggak pakai jenggot ini yang perlu dicurigai. Jangan-jangan menyamar ini gitu kan? Itu kata beliau pada waktu itu. Terus bagaimana cara merubah penampilan? Boleh. Karena memang penampilan saya ini gini. Kebanyakan mode pakaian masyarakat Indonesia itu datangnya dari mana? Dari barat. Nah, barat lagi. Barat daya mungkin. Ya dari barat lah, istilah dari barat, dari Amerika, dari mana? Karena itulah pakaian-pakaian yang inilah yang ngetren ya. Ada pakaian di Arab sendiri. Di Arab, kita bicara di Arab sendiri. Pakaian-pakaian di Arab itu masuk tuh pakaian-pakaian dari barat itu. Ada pakaian yang namanya ma'alish. Pakaian itu ma'alish, artinya maafkan aku. Modelnya, model celana jin, maaf, yang turun kayak mau melorot. Itu dipakai, disebut istilah ma'alish. Karena itu yang ada di pandangan mereka. Terus gimana kita ini? Orang Islam ini supaya pakaiannya keren. Karena terkena dakwah salaf ini kumuh. Biasanya nih Ustaz, yang ngaji salaf ini baunya semringing sedikit. Alhamdulillah sekarang udah banyak minyak wangi murah gitu kan, udah kelihatan. Terus ya nggak rapi gitu kan, pakaiannya gitu kan, jelek-jelek lah pokoknya. Kita butuh menunjukkan kepada umat bahwasanya pakaian-pakaian Islam itu indah sebenarnya. Umpamanya pakai thawb yang bersih ya, pakai thawb nggak masalah. Sampai anak ngomong sama Ustadz Arifin, Ustadz, anak ini kepingin memasyhurkan pakaian Maroko. Antum tahu pakaian Maroko? Pakaian yang pakai topi itu. Anak kepingin supaya orang Islam ini tahu ternyata pakaian-pakaian Islam itu bermacam-macam. Nggak nyontoh barat doang yang dilihat tuh. Pakaian Islam itu macam-macam, bukan cuma thawb yang seperti ini. Ada thawb yang apa? Yang setengah ini ya. Ada thawb mungkin kalau Ustadz yang dari Ustadz Z, ada yang nggak pakai kerah ya. Yang pakaiannya orang Sudan, macam-macam. Itu pakaian-pakaian Islam yang perlu dimasyhurkan kepada umat Islam. Mungkin awalnya memang orang akan antipati, tapi lama-lama ketika dimasyhurkan, seperti pakaian-pakaian orang-orang itu, celana legging. Antum tahu bagaimana wanita bisa sekarang pakai celana legging? Itu melalui proses yang panjang sekali, nggak cepat. Perempuan Indonesia
Di zaman Belanda, yang laki nggak mau pakai celana. Yang laki nggak mau pakai celana. Sampai ada kakeknya Ustadz Alwi, dia cerita, kakeknya itu selama hidupnya nggak mau pakai celana. Kenapa? Kata dia, ini pakaiannya company. Karena yang bawa itu siapa? Belanda pada waktu itu. Indonesia biasa pakai sarung kan? Antum melihat kalau yang kuno-kuno ya keraton nih pakai sewek juga mereka kan seperti itu dulu. Yang bawa itu company, maka nggak mau. Bagaimana dengan perempuannya? Lebih nggak mau lagi. Tapi terus celana itu datang masuk Indonesia. Awal celana buat perempuan masuk itu istilahnya celana apa? Kulot. Masih ingat nanti? Dengan celana kulot, celana yang lebar, nggak legging masuk, nggak. Setelah kulot lebih masuk lagi yang lebih sempit lagi, terus sampai yang ngepres kayak ayam kalau jalan, kayak kakinya ayam itu. Saya lihat, subhanallah, ini butuh proses. Maka kita yang umat Islam ini memasyhurkan pakaian-pakaian Islam itu butuh proses juga. Kerudung, alhamdulillah sekarang kerudung udah mulai itu. Di masa tahun 80-an jarang kita melihat, bukan jarang, hampir nggak ada istrinya ustadz. Kita jangan bicara orang awam, istrinya ustadz pakai kerudung. Kemudian masuk kerudung yang modelnya topi. Masih ingat? Modelnya topi, kupingnya masih kelihatan. Atau nanti kupingnya nggak kelihatan, antingnya kelihatan, lehernya masih kelihatan. Itu proses saya lihat. Terus dan sampai sekarang. Dan untuk proses ini orang-orang Nasara itu berusaha untuk mengkatnya. Antum silahkan baca di kitab judulnya Allahumma sholli wa sallim ala Muktamar Muktamar Colorado. A'mal Muktamar Colorado. Amal Muktamar Colorado ini diadakan di Colorado pada tahun 1978 kira-kira. Dia itu sudah membicarakan Indonesia. Salah satunya yang dibicarakan di situ, dia mengatakan Islam di Indonesia ini bukan Islam Timur Tengah. Islam Timur Tengah itu berhenti di India, tidak sampai Indonesia. Tapi sekarang kata mereka tahun 70-an itu sudah mulai akan masuk. Kata dia, bukti bahwa Islam Timur Tengah belum masuk itu tidak adanya hijab di Indonesia. Dia tahu nggak ada yang pakai kerudung pada waktu itu, karena dia lihat di Arab itu, Timur Tengah itu mereka pada pakai kerudung. Kemudian dikatakanlah mereka, namun harapannya kalaupun masuk Islam Timur Tengah ke Indonesia itu akan cepat hilang dengan habisnya minyaknya Arab Saudi. Dia bicarakan itu. Salah satunya kerudung. Dan salah satu contoh bahwasanya Islam Timur Tengah belum masuk Indonesia ini adanya orang Indonesia yang namanya Wisnu. Muslim namanya Wisnu. Kok iso wong Islam namanya Wisnu? Ini kan mereka kan nggak usah, kita kan berbau dengan masyarakat kita. Maka itu masalah pakaian ini, baik yang lelaki bagi yang perempuan, butuh memang penyesuaian. Tapi tolong berpakaian yang rapi, walaupun tidak bagus tapi rapi, bersih, sehingga nanti akan jadi logo dakwah salaf itu. Nah, kalau orang salaf nih mesti baunya wangi, bersih, menyenangkan di mata. Masya Allah, inginnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya, Ana serahkan kepada Ustaz Abdul Khalik. Sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan, Ana mohon maaf. Kalau ada yang salah itu dari diri Ana, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.